Di Indonesia pun tidak semua tanah bisa tepat dan baik untuk pengembangan dari sawit. Betul sekali. Jadi tanah-tanah di atas 500 meter dari permukaan laut itu juga tidak cocok untuk sawit begitu ya. Iya, ada yang pernah mengatakan bahwa sawit ini pada akhirnya merusak tanah. Itu adalah suatu mitos saja ya bahwa sawit merusak. Karena semua tanaman juga kalau tidak dikelola dengan baik ya akhirnya Merusak tanah. merusak tanah juga. Nah, gimana dengan nasib petani kalau gitu? Betul, bagus sekali ya. Jadi saya kira ini justru challenge bagi kita semua, ya bagi kita semua, bagaimana meningkatkan produktivitas petani kan. Nah, yang tidak punya kemampuan untuk melakukan riset dan semua tadi saya katakan, ya harus mengajak pengusaha swasta di bidang sawit. Rekan sawit, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan ngomong-ngomong tentang tanah kaitannya dengan sawit dalam sebuah episode Sawit Talk yang ke-8. Lagi-lagi kita ketemu dengan seorang ahli, seorang pakar, seorang yang sudah mendalami tentang tanah dari universitas terkemuka di Indonesia, yaitu IBB. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Supyandi Sabiham. Terima kasih Pak waktunya Ya, Pak. terima kasih. Selamat siang. Iya, senang bisa ketemu di IPB. Senang sekali Pak. Saya tahu. Iya. Ya. Pak Supyandi, Ya. Profesor, itu kalau Bapak di zaman Bapak, zaman saya pasti ingat ada sebuah lagu dari Koes Plus. Mhm. Iya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Iya, Ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, betul. ya kan? Iya, iya. Ya apa karena ini Pak, tanah kita luar biasa sehingga kemudian sawit yang dulunya di Afrika ke sini bisa menjadi sangat luar biasa itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi pertanyaannya saya kira sangat bagus sekali. Sebetulnya itu lagu lama, Pak. Iya, Ya. iya. Lagu baru itu bukan jadi tanaman, Pak. Jadi memang sudah banyak rusak begitu ya. Oh gitu ya Ya. Pak ya. Nah, karena tanah itu kan kalau diusahakan terus dia akan menjadi sangat miskin begitu, yang menjadi miskin begitu, gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, hanya memang ada beberapa jenis tanaman yang bisa beradaptasi pada kondisi kurang bagus tanahnya. Ya. Namun juga itu tetap harus ada input perbaikan dulu begitu ya. Ada tambahan-tambahan input yang bisa menunjang pertumbuhan tanaman lebih baik begitu ya. Karena memang dengan kondisi saat ini tanah sudah mulai menurun kualitasnya ya, dan sehingga untuk tanaman-tanaman tertentu tetap kita harus ada perbaikan-perbaikan terlebih dahulu. Tapi kenyataannya bahwa Indonesia sekarang adalah produsen sawit terbesar di dunia, Pak. Betul, ya. Apakah ini bukan karena tanahnya, Pak, atau karena mataharinya atau Ya, karena ya. yang lain? Ya, saya kira memang ada beberapa banyak faktor ya. Salah satunya memang tanah ya, tetapi tidak semua tanah cocok untuk sawit juga ya. Nah, karena ada faktor yang menentukan juga selain tanah, misalnya curah hujan ya. Curah hujan itu yang terbaik itu adalah pada 2000 sampai 2500 ya. Kemudian temperatur ya, temperatur itu yang optimum itu antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Nah, yang rendah ya, minimum bisa hidup 18, tapi yang paling maksimum itu 32 derajat Celcius. Nah, di luar itu kurang bagus. Makanya misalnya di daerah-daerah yang panas di timur ya kurang cocok begitu. Kecuali kalau daerah-daerah yang memang temperaturnya di dalam lingkup yang optimum tadi. Artinya di Indonesia pun tidak semua tanah bisa tepat dan baik untuk pengembangan dari sawit. Betul ya, betul sekali. Jadi tanah-tanah di atas 500 meter di atas 500 meter dari permukaan laut itu juga tidak cocok untuk sawit begitu ya. Iya. Ya, jadi tanah-tanah yang bagus itu antara ya 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 2000 sampai 2500. Makanya di Bogor sawit ada, tetapi produksinya kurang bagus karena curah hujannya tinggi. Kalau dari sisi tanah sendiri, kualitas macam mana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sawit yang baik? Ya, kalau tanah itu hampir semua jenis tanah, ya tanah relatif tidak kaya, relatif kaya itu cocok ya.
Tapi yang paling penting tadi itu. Jadi apa namanya, ada kontribusi dari apa namanya, curah hujan dan sebagainya. Tapi yang paling penting untuk tanah mineral yang bagus itu ya tanah yang teksturnya ringan, yang remah, yang agak gembur, bukan subur, gembur. Jadi Gembur. ya, gembur ya. Jadi kalau dipegang itu kayak apa namanya itu kayak abu lah begitu ya. Iya, iya, Gembur iya, ya, iya, iya, iya. gembur. Nah, itu memang karena untuk perakaran, sistem perakaran yang sawit itu sangat perlu perakaran yang bagus ya. Apa namanya? Kondisi ruang udaranya dan sebagainya. Tanah berpasir, Pak? Tanah berpasir juga bagus ya, tanah berpasir bagus. Seperti di Malaysia, itu di Sarawak banyak kan tanah berpasir. Hmm. Tapi bagus. Nah, selama itu dikelola dengan baik, penambahan bahan organik, kemudian juga pemupukan dengan baik begitu. Itu saya kira bagus. Dengan temperatur segala curah hujan sebagainya sesuai dengan kebutuhan tanaman sawit. Sawit di Indonesia terbanyak ada di Riau, Pak. Ya, Apakah tanahnya itu pas kalau di Riau atau karena memang itu by accident aja di situ ya. banyak? Saya kira betul sekali Pak. Pertanyaan ini daerah Sumatera itu hampir sama tanah itu ya. Jadi dari mulai Medan, dari mulai Sumatera Utara sampai Lampung itu mempunyai sifat tanah yang relatif sama ya, terutama di bagian pantai timur ya, sampai ke daerah apa namanya ketinggian tertentu di bawah apa namanya di kaki Bukit Barisan. Nah, itu mempunyai apa namanya sifat-sifat tanah yang relatif sama dari mulai tanah kering sampai kepada tanah basah ya, gambut dan sebagainya dari Sumatera Utara sampai Lampung. Nah, hanya memang di Riau itu kenapa menjadi lebih intensif karena tadi itu apa namanya yang apa karena perkebunan di sana itu juga selain sawit dulunya itu adalah karet misalnya, itu yang banyak dilakukan oleh para petani di sana. Tetapi setelah harga karet itu jatuh dan sebagainya ya, dengan teknik pengelolaan yang relatif susah sehingga mereka berubah ke tanaman sawit ya. Dan tanaman sawit itu relatif lebih mudah pengolahannya ya, dibandingkan dengan karet. Iya, 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 Dengan iya, karet. iya. Nah, sehingga mereka banyak berubah ke perkebunan apa tanaman-tanaman sawit. Nah, dengan adanya keberhasilan beberapa petani rakyat di sana dan juga ada perkebunan BUMN pemerintah PTPN yang sudah ada di situ sekarang dulu PTPN 5 di sana itu dan itu sudah berhasil bagus ditambah dengan ada permasalahan-permasalahan apa namanya perubahan land use dan sebagainya ya. Nah, itu ada kerusakan lahan menjadi lebih tinggi sehingga bagaimana untuk mengatasi itu ya pemerintah mengundang untuk beberapa investor di sini adalah swasta untuk mengembangkan tanaman yang mudah tumbuh dengan baik ya. Ini salah satunya adalah sawit. Apakah kalau dengan demikian saya bisa bilang bahwa sebetulnya sawit di Riau itu bagus karena bekas dari tanaman sebelumnya atau tidak ada hubungannya, Pak? Ya, jadi ada hubungan. Jadi sebetulnya karena tadi itu lahan di sana kan banyak lahan yang dulu pernah ada HPH segala macam, Pak. Dan banyak lahan-lahan lahan terdegradasi beda dengan tanah terdegradasi ya. Lahan itu hutan yang rusak, hutan terdegradasi. Ya, menjadi hutan-hutan yang rusak. Kemudian juga ada perkebunan karet yang juga apa jatuh harganya sehingga memang itu diganti dengan tanaman sawit yang memang cocok untuk daerah-daerah tersebut. Gitu. Boleh dibilang bahwa sawit ini sebetulnya pohon yang bandel. Ya betul. Jadi sawit itu tadi saya katakan bahwa tanaman sawit itu yang mudah pengelolaannya, relatif mudah ya dibandingkan tanaman lain. Itu tanaman yang betul-betul bandel, bisa tumbuh, walaupun tetap dia harus ada pengelolaan yang baik, penambahan hara yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan produksi yang baik. Ada yang pernah mengatakan bahwa sawit ini pada akhirnya merusak tanah. Semua tanaman, Pak, tidak hanya sawit. Semua tanaman yang diusahakan dan dipanen di sawah sekalipun, ya, karena dipanen itu tanah menjadi menurun kualitasnya. Kalau dalam kondisi tidak dilapa-apain begitu. Ya. Jadi itu adalah suatu mitos saja ya bahwa sawit merusak. Karena semua tanaman juga kalau tidak dikelola dengan baik ya Merusak tanah juga. Karena tanah itu
dari tanah diangkut oleh tanaman itu dan kemudian tanaman itu dipanen. Misalnya karet kan disadap, Oh, ya, iya, nah iya, itu iya. dipanen dan sebagainya. Itu juga sebagian hara menjadi Iya, iya. terangkut ke dalam apa yang disadap tadi, sebagian ya, sehingga memang tadi tanah itu menjadi rusak. Ya, jadi Benar. semua tanaman yang dipanen ya itu akan merusak. Hanya tingkat kerusakannya itu memang berbeda-beda, Iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Nah, jadi di sini sebetulnya yang sering diperdebatkan. Nah, karena sawit itu produksinya tinggi dan sebagainya, persatuan luas dan dipanennya itu sangat sering, ya, seolah-olah itu adalah merusak. Tapi sebetulnya karena pengelolaannya itu dengan baik, dipupuk dan sebagainya, nah itu saya kira ya meminimalkan kerusakan itu bisa tercapai begitu. Hmm. Jadi bukan sampai nol, ya, bukan sampai tidak ada kerusakan. Nah, upaya untuk meminimalkan kerusakan itu yang paling penting. Hmm. Ya, Iya, iya. ya, Artinya semua tanaman itu eh, mengabsorb yang namanya hara, gizi, hara tadi Pak ya. betul, betul. Nah, ketika haranya itu dipanen, maka haranya berkurang begitu. Berkurang, ya, Berkurang. ya, ya. Jadi kalau tidak ada pemupukan, Pak, tanah itu mempunyai kandungan mineral, bahan mineral. Bahan mineral itu banyak mengandung hara. Hmm. Dan di antaranya fosfor, kalium, Hmm. magnesium, kalsium dan sebagainya ya. Nah, kalau tidak diberikan tambahan dari luar, itu diangkut oleh tanaman begitu, Pak. Hmm. Iya. Apapun tanamannya, kopi, karet, Hmm. ya termasuk juga sawit. Jadi bahwa sawit itu merusak semua tanaman juga memang kalau tidak diusahakan dengan baik, ya Hmm. artinya kualitas tanah akan terus Apa ingin mengatakan padi juga sama juga kan? sama. Kalau tidak diberi pupuk, ya akan terjadi pengurasan hara. Petani dulu itu mengembalikan eh, jerami dulu itu kan. Hmm. Nah itu salah satu upaya untuk mempertahankan kualitas tanah menjadi baik, tetap baik Hmm. begitu. Iya, iya, iya. Baik di situ tidak berarti meningkat, tapi itu turun, tapi turunnya itu sedikit gitu. Ya. Jadi penurunan kualitasnya itu minimal gitu ya, menjadi minimal. Karena tidak ada yang apa namanya yang kerusakan itu nol, tidak ada. Hmm. Semua yang ada orang mengatakan bayi lahir aja udah pasti itu kerusakan tanah terjadi. Hmm. Karena dia perlu baju, perlu makan, ya kan? Iya. Ya, ya perlu segala macam. Nah ini kan baju kita kan ditanam Iya. dihasilkan dari tanah, itu dari kapas dan sebagainya. Hmm. Iya, iya. Makan. Jadi semua itu akan. Nah kalau kita bisa mengelola itu dari apa yang kita makan dikembalikan juga ke tanah seperti di Cina itu bagus begitu ya. Untuk Dan recovery tadi Pak, Bapak mengatakan perlu yang namanya pupuk Pak. ya, Apa yang Bapak maksud dengan pupuk Pak? ya pupuk itu adalah unsur hara yang ditambahkan ke dalam tanah dari luar. Bentuknya apa saja Ya itu Pak? misalnya pupuk itu adalah ada yang disebut dengan NPK, NPK. nitrogen, fosfor, kalium, ya, magnesium, kalsium, ya, sulfur. Jadi ada itu unsur makro, ya, dan ada unsur mikro, ada seperti Cu, besi, zinc, ya, boron dan sebagainya. Jadi ada 16 unsur yang diperlukan oleh tanaman, ya, yang perlu semuanya mencukupi kebutuhan tanaman. Tidak harus banyak, tapi seimbang antara satu sama lain. Ya. Ya, ya, Jadi ya. tidak perlu sama jumlahnya, N harus 100, ini juga harus 100, tidak begitu. Tapi Ya. kira-kira seimbang yang bisa mensupport pertumbuhan tanaman. Artinya bahwa pemahaman selama ini bahwa pohon sawit itu kemudian ditumbangkan karena sudah tua atau karena Ya, pelepahnya jatuh atau karena ada ya, janjangan ya. kosong yang kemudian Ya. jadi pupuk itu tidak cukup Pak ya? Saya kira itu bagus ya, dan itu salah satu upaya. Seperti di padi tadi, jerami dikembalikan tapi tidak cukup. Tidak cukup. Jadi harus tambah pupuk. Nah di sawit juga begitu, ada pruning ya. Pruning itu adalah pemangkasan daun dikembalikan ke tanah, ada janjang kosong dikembalikan ke tanah. Tapi sebagian hara itu ada yang diambil oleh sawit dan dibawa ke pabrikan dan menjadi CPO dan sebagainya. Itu banyak unsur-unsur di situ juga terangkut begitu. Nah sehingga memang
apa namanya, kalau kita melihat kepada keseimbangan semuanya, siklus unsur hara itu, ya kita tetap harus ada penambahan dari luar begitu. Oke. Ya. Kalau gitu akan lebih baik pada perkebunan sawit misalnya Pak ya, karena harus ada keseimbangan tadi Pak ya, itu dilakukan sebuah riset secara periodik terhadap tanah yang ada. Oh iya, iya betul. Nah saya kira semua apakah itu di perkebunan BUMN, PTPN, ya di perkebunan swasta, ya itu mereka sudah punya yang disebut dengan research and development atau riset dan pengembangan, ya, untuk bagaimana tetap mempertahankan sustainability dari perkebunan tersebut, ya termasuk di dalamnya penelitian untuk dan pengembangan tanahnya. Ya, jadi mereka secara periodik melakukan kajian-kajian ya tentang tanah. Nah, hanya challenge-nya atau ke depan ini adalah bagaimana membantu karena 40% sawit itu di Indonesia adalah punya rakyat. Ya. Nah, sedangkan rakyat tidak punya kemampuan untuk melakukan research and development. Nah, makanya beberapa upaya yang telah dilakukan, misalnya ada Bapak Angkan, ada kerjasama antara petani dengan PTPN, ada petani dengan swasta. Nah, ini salah satu upaya untuk bagaimana memperbaiki apa namanya sustainability, ya, keberlanjutan, ya. Nah, keberlanjutan sawit, baik itu di rakyat maupun di yang lainnya di swasta maupun di PTPN. Jadi tetap harus ada penelitian-penelitian yang continuous karena mungkin sekarang pupuk kebutuhannya 50, tapi mungkin 10 tahun akan datang menjadi 60. Kita nggak tahu karena memang makin terjadi degradasi kan. Nah ini supaya tetap menjadi seimbang, ya penambahannya itu menjadi tadinya awal 50 menjadi 10 tahun kemudian menjadi 60. Nah itu dari hasil riset, Pak. Iya, iya. Kan kalau di Sumatera misalnya itu memiliki perkebunan sawit yang begitu banyak. Tapi toh begitu masih kalah dengan hasilnya dengan yang di Malaysia kan gitu. Ya. Ini karena unsur tanah atau karena manajemen tanah, Pak? Kalau melihat tanah antara Malaysia, semenanjung Malaysia di Sarawak dibandingkan dengan Sumatera itu ya tidak jauh beda. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan Sarawak, Sumatera lebih baik begitu. Hanya masalah manajemennya, Pak. Oh iya, iya. Masalah manajemen mereka jauh lebih baik begitu ya. Artinya bagaimana manajemen pemupukannya, ketepatan waktu pemupukannya, cara pemupukannya, cara bagaimana mengembalikan sebagian bahan dari tanaman yang dibuang begitu, bagaimana mengembalikan ke tanah, ya seperti limbah-limbah padat dan sebagainya kan sebagian bisa dikembalikan ke tanah. Nah ini konsep-konsep ini mereka jauh lebih udah lebih baik karena saya pernah ke Sarawak ya dan di sana ada teman kami yang namanya Luli Meling. Itu dibawa ke beberapa perusahaan, mereka manajemennya sudah bagus. Seperti pemupukannya mereka juga di samping tadi saya katakan unsur makro mikro, tapi juga pupuk hayati yang mereka kembangkan dan itu mereka agak sedikit tidak memberikan kuncinya karena itu kali suatu apa namanya rahasia mereka ya. Nah itu bisa meningkatkan produksi dari awalnya 22-23 ton menjadi 25 sampai 26 ton. Ya. Nah, di Indonesia sekarang, dan mereka rata-ratanya itu di atas 25 ton sekarang di Sarawak itu. Ya. Nah, sedangkan di Indonesia, yang menurut laporan terakhir ini rata-ratanya nasional itu cuma 18 ton. Ya. Memang ada yang sudah tinggi, perusahaan-perusahaan tertentu begitu ya. Tetapi karena produksi di tingkat rakyat itu rendah, nah sehingga rata-rata nasional menjadi turun begitu, ya. Jadi menjadi sekitar 18 tonan lah begitu. Rakyat ada yang sampai di bawah 16 ton. Nah ini jadi challenge ke depan bagaimana kita melihat petani sawit itu ya untuk bisa berkembang dan yang tidak punya kemampuan untuk melakukan penelitian itu perlu dibantu dan saya kira upaya pemerintah maupun swasta sudah sangat tepat melakukan kerjasama dengan mereka. Seperti mereka hanya punya lahan sebagai saham, nah mereka serahkan ke perusahaan, perusahaan menanam sawit itu ya di lahan mereka, kemudian hasilnya dibagi
Kalau Bapak sendiri memiliki prediksi bagaimana dengan yang namanya industri sawit ini dalam jangka panjang? Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan sekarang itu sudah bagus, mereka pengelolaannya sudah baik begitu ya. Dan tetap harus dilakukan manajemen yang sempurna gitu ya. Baik itu adalah pengolahan lahannya, baik itu adalah dari segi pemupukannya, dari segi pengembalian apa namanya sisa-sisa tanaman yang ada di pabrik dan sebagainya dengan baik ya. Cara pemupukannya, waktu pemupukannya, Hmm. dosis pemupukannya Ya, ya. ya, ya. Karena dosis itu juga mungkin berubah-ubah, tadi saya katakan. Iya, iya, Ya. iya, 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 betul. Jadi mungkin tahun ini ya tadi saya katakan adalah misalnya 10 kilogram, mungkin 10 tahun ke depan itu tidak bisa 10 kilogram, misalnya harus tambah menjadi 12 kilogram misalnya. Iya, iya, Nah, iya. jadi saya Ya, kira artinya itu riset harus selalu harus ada. dilakukan ya. Ya. Dan itu sudah disadari oleh perusahaan. Mereka mendirikan apa yang disebut dengan research and development-nya. Dan itu sangat kuat, Pak. Seperti ada beberapa perusahaan yang besar, ya Sinarmas, kemudian juga Sa'atol Lestari, itu bukan main research and development-nya. Iya, iya, Ya, iya, iya. maupun perusahaan-perusahaan relatif kecil, menengah begitu, mereka sudah ada research and development-nya. Nah, di Sarawak itu jauh lebih hebat lagi, Pak, Oh, research and gitu ya, Pak, ya. development-nya. Iya. Ya. Nah, gimana dengan nasib petani kalau gitu? Betul, bagus sekali ya. Jadi saya kira ini justru challenge bagi kita semua, ya bagi kita semua, bagaimana meningkatkan produktivitas petani kan. Nah, yang tidak punya kemampuan untuk melakukan riset dan semua tadi saya katakan, ya harus mengajak pengusaha swasta di bidang sawit, kemudian juga pengusaha sawit pemerintah, PTPN dan sebagainya untuk bagaimana mengangkat petani di sini, ya, melalui apa yang disebut dengan bimbingan, baik bimbingan teknis maupun non teknis begitu ya untuk meningkatkan produktivitas di tingkat petani raya. Yang lainnya, Pak, ada sebuah pendapat bahwa yang namanya sawit itu menghisap air terlalu banyak gitu. Tingkat keborosan terhadap air itu memang menjadi sangat penting ya. Ada beberapa penelitian yang didasarkan kepada apa yang disebut dengan water footprint. Ya. Water footprint itu adalah jumlah volume air yang harus ditambahkan untuk mendapatkan produksi berat tertentu. Iya. Nah, jadi misalnya berapa liter air yang harus untuk mendapatkan 1 kilogram TBS misalnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari water footprint itu dari hasil penelitian, faktanya banyak, yang fakta ilmiahnya, ternyata memang yang paling tinggi itu justru bunga matahari, Pak. Bunga matahari itu water footprint-nya dari hasil penelitian, beberapa peneliti yang sudah dipublish itu ya, itu sekitar 3,4, 3, sekian lah begitu, 3,4 berapa begitu. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan 1 ton itu adalah perlu 1 meter, 3 meter kubik air ya untuk mendapat 1 ton bunga matahari. Sedangkan sawit itu hanya cuma 1 ton. Jadi sepertiganya. Kedelai dan rapsid itu sekitar 2, sekian mili kubik per ton ya. Nah itu saya kira sawit setengahnya dari kedelai dan rapsid. Jadi kalau dibandingkan dengan tanaman yang lain, sawit itu jauh lebih rendah gitu pengambatannya. Ya. Jadi tidak yang rakus air justru tanaman yang lain. Banyak juga yang mengatakan bahwa sebetulnya sawit itu bisa hidup di lahan-lahan bekas tambang. Ya. Bahkan juga kalau di dalam literatur itu banyak ditanam di daerah yang tanahnya sudah terdegradasi. Ya, betul. Ya. Jadi apakah ini bukan berarti bahwa yang namanya sawit itu justru apa itu namanya menjadi penyelamat? ya. Jadi lahan terdegradasi ada beberapa tingkatan ya. Degradasi itu degradasi lemah, kecil sekali gitu degradasinya. Kemudian degradasi sedang dan degradasi berat. Itu berat maksud saya ya. Ada 3 yang utamanya degradasi itu. Nah, lahan tambang itu salah satu lahan yang mempunyai tingkat degradasi yang berat, bahkan sangat berat. Nah, jadi saya kira tidak hanya sawit, semua jenis tanaman yang akan dikembangkan di lahan bekas tambang itu tidak instan, tidak bisa instan begitu ya. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan
terlebih dahulu ya. Nah, kemarin ada orasi ilmiah guru besar yang ahli lahan bekas tambang, Profesor Iskandar, itu menyampaikan bahwa pemberian pembenah tanah atau amiloran itu menjadi sangat penting. Nah, amiloran itu apa? Di sini adalah amilorannya misalnya bahan organik dan sebagainya pada awalnya. Jadi sebelum ditanami ya, itu ditambahkan dulu bahan organik ya. Baru nanti ada tanaman-tanaman pionir yang mungkin di situ baru nanti dikembangkan tanaman yang lain termasuk sawit. Ada yang mengatakan bahwa sistem penanaman juga menjadi penting ya. Jadi supaya misalnya karena bahan organik itu volume minus ya, jadi sangat sangat besar begitu ya satuan itunya yang harus ditambahkannya. Maka untuk di lahan tambang itu disebutkan dicarikan cara dengan sistem pot. Jadi digali dengan seperti pot begitu ya. Kemudian dikasih bahan organik baru dibiarkan beberapa lama nanti baru ditanami begitu. Nah, ini ada yang mengatakan begitu. Tapi salah satunya sawit memang lebih bisa beradaptasi cepat begitu dibandingkan tanaman yang lain. Tapi tetap dia tidak bisa bagus kalau tidak ada perlakuan pendahuluan tadi. Oke. Ya. Baiklah, Prof. Terima Ya. kasih. Mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan pencerahan, Ya. khususnya buat pekebun kita, Ya, buat amin. petani kita, Amin. ya, sehingga hasilnya bisa jadi lebih baik, Ya. jadi lebih baik lagi di Ya, mudah-mudahan masa Pak. depan. Ya, kalau lebihnya adalah dari Tuhan, kekurangannya dari saya Pak. Jadi Iya, mohon maaf kalau memang ada yang kurang bagus. Ya. Terima kasih, sehat ya. selalu, Pak. Terima kasih banyak Pak.